Halo, aku Sun Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general aku khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, tidak diperuntukkan untuk reading personal ya. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu sekarang ini ya. Diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya. Oke. Wah, ada Nine of Pentacles, the World, Six of Cups, Knight of Pentacles, Seven of Swords, the Emperor, dan juga Wheel of Fortune. Untuk the bottom of the deckmu ada Six of Wands ya, dan juga Four of Pentacles. Oke, untuk aku di minggu ini saya melihat bahwa kamu sepertinya dihadapkan pada situasi pekerjaan yang serius ya, dan ini mempengaruhi persepsi kamu atau mempengaruhi cara pandang kamu di dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu. Terlalu serius banget ini di minggu ini ya. Ada baiknya memang beberapa di antara kamu jangan terlalu nampak kali gitu ya di wajahnya cemberut gitu ya, untuk hal-hal yang melelahkan atau ada hal-hal yang membuat kamu khawatir ya. Jangan terlalu ditunjukkan lewat wajah yang cemberut. Misalnya kamu ada kecewa nih dengan kinerja orang-orang di sekitar kamu. Miliki fun ya ketika kamu bekerja. Ini akan ngebantu kamu untuk relax ya, bisa berpikir jernih, apalagi kalau kamu dihadapkan pada peluang-peluang karir yang terbuka di depan mata. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya mendapatkan tawaran pilihan-pilihan untuk bekerja, berkarir ya, atau melakukan project. Ya, cuman ini tergantung daripada kamu ya. Ya, kamu harus bijaksana di dalam membuat pertimbangan sebelum kamu memutuskan karir mana atau pekerjaan mana yang harus kamu kerjakan duluan. Ya, ada beberapa di antara kamu ini melakukan travel ini sepertinya ya, bisnis travel, atau bisa jadi memang pekerjaan kamu adalah traveling ya. Kamu seorang content creator, nge-vlog traveler ya. Kamu merekam jejak petualangan kamu ke YouTube. Ada juga beberapa di antara kamu ini pebisnis ya, memang kamu adalah utusan yang selalu kesana kesini dari perusahaan tempat kamu bekerja ya. Ini akan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi kamu ya. Ini yang memberikan pandangan juga yang beraneka ragam mengenai dinamika hidup ini ya. Ini akan memperkaya pengetahuan kamu juga di dalam menyikapi berbagai macam karakter atau personality orang-orang di sekitar kamu. Nah, penting juga bagi Aqua untuk peka atau belajar untuk lebih sensitif mengenai pandangan orang lain mengenai kamu gitu ya. Mungkin kamu memang di minggu ini sangat fokus atau serius banget di dalam menuntaskan pekerjaan kamu, proyek kamu, ada ambisi di sini, ingin menjalankan plan kamu ya, ada jiwa leadership ya, ada semacam jiwa-jiwa pemimpin ya, yang ingin memberikan tauladan ya, memberikan contoh yang baik, apalagi kalau kamu seorang orang tua gitu ya. Tujuannya adalah memberikan perlindungan atau proteksi terhadap anak-anak. Otomatis ya, pastinya kamu harus bekerja dengan keras ya, untuk melindungi atau memberikan kehidupan yang sejahtera terhadap anggota keluarga gitu. Cuman
menurut saya jangan terlalu sampai stern gitu ya, sampai tegang gitu ya kan, urat-urat di wajah itu ya kan. Iya. Terlalu serius gitu ya. Coba dinikmati suasana-suasana fun bersama dengan orang-orang sekitar kamu ya. Di enjoy gitu ya. Boleh serius gitu ya kan, tapi adalah momen-momennya kamu bisa relax gitu ya, supaya jangan terlalu tegang banget gitu, orang-orang di sekitar kamu juga nanti tegang melihat kamu kan gitu ya. Oke, ada Knight of Pentacles ya. Saya ngelihat bahwa kamu di minggu ini bekerja keras ya, penuh dengan tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab ini gitu ya, ada keinginan untuk selalu meningkatkan pengetahuan, skill ya. Tentunya ini kan harus terus belajar gitu ya kan. Jadi ini memacu kamu untuk serius terus gitu. Ya, ada Seven of Swords. Beberapa di antara kamu ini mungkin bekerja lewat working on online gitu ya, walaupun bukan content creator tapi memang lewat online dia bekerjanya gitu, mengirim laporan atau berbagai macam tugas project lewat internet gitu ya. Sepertinya memang untuk Aqua penting memang teliti atau detail, selalu mengobservasi, membuat pertimbangan ya untuk hasil pekerjaan kamu sebelum diserahkan gitu ya, atau sebelum diberikan ke atasan gitu ya, atau sebelum kamu deal nih, ada semacam deal to deal dengan orang-orang. Kamu adalah seorang seller misalnya, sebelum deal to deal mengenai harga barang ya, observasi dulu gitu, pertimbangkan dulu matang-matang gitu ya. Ya, seseorang untuk mempertimbangkan itu nggak harus lama gitu ya kan, cekatan dia di dalam berpikir gitu dari segala sisi gitu. Baik untungnya ketika kamu melakukan deal to deal dengan orang-orang sini, supaya kamu tidak endingnya tidak menyesal atau tidak ngerasa ada yang kurang gitu ya. Oke, ada Wheel of Fortune nih di minggu ini. Keberuntungan itu berpihak ke kamu, dan ini tergantung dari kamu ya. Ada tawaran, ada promosi, ada kenaikan jabatan nih. Cuman ini tergantung dari kamu ya. Ada juga peluang bagi kamu ini untuk pebisnis ya, untuk meningkatkan omset ya, income. Cuman tergantung dari kamu juga, tergantung dari kebijakan kamu, tergantung dari cara kamu memanfaatkan waktu ya. Kamu memelihara tubuh kamu, yang menjaga stamina kamu. Kalau kamu sakit ya kan nggak punya waktu dong gitu ya, terkendala jadinya gitu ya. Keberuntungan di sini ya, senyap dia jadinya gitu ya, tertunda dia jadinya gitu ya. Ada baiknya memang selalu menjaga kesehatan ya, supaya ketika ada peluang nih keberuntungan ya bisa langsung segera dieksekusi. Oke. Ada Ten of Swords ya. Di samping kamu ada penghasilan, saya ngelihat juga kamu seperti belum ada kepuasan ya, kurang puas gitu dengan apa yang udah kamu capai ya. Kamu sudah berada di posisi tertentu misalnya, tapi itu belum puas juga gitu ya. Ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Ada keinginan yang nge-push kamu semacam tergopoh-gopoh gitu ya, pengen cepet gitu ya. Tapi di satu sisi ada yang seperti menarik gitu, pengen cepat tapi nggak bisa cepat gitu. Ada energi semacam yang menarik kamu ke belakang gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat di sini ini rasa frustasi ya. Energi kamu terblok karena situasi emosional kamu tadi ini terlalu serius, terlalu sensitifan gitu ya. Ya. Perlu ada fun di sini di dalam lingkungan situasi pekerjaan kamu, untuk kamu ya. Ya. Fokus juga penting banget ini untuk The Emperor, bagus banget ini fokus gitu ya. Cuman fokus atau kreatif tidak cukup untuk mencapai puncak
kesuksesan atau puncak kepemimpinan ya, sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang pemimpin di dalam suatu usaha. Tidak cukup mengandalkan fokus, disiplin atau kreativitas, tapi harus ada di sana struktur kerja, ada schedule, ada komitmen untuk membuat atau mengaccomplish, menyelesaikan target. Ya, kamu sudah buat target-targetnya gitu ya, untuk seminggu ini targetnya ini harus selesai gitu ya. Maka dengan adanya pemanfaatan waktu atau penggunaan sistem kerja yang terstruktur tadi ya, kamu akan memiliki rasa kepercayaan diri yang semakin tinggi ya. Harapan-harapan kamu untuk memperbaiki situasi keuangan kamu ya, walaupun ada tetap penghasilan tapi ngerasa belum puas gitu ya, pengen lebih gitu ya, ini bisa gitu terwujud gitu ya, karena ada the word nih, ada wheel of fortune lagi ya, rasa penasaran yang sangat kuat, tantangan ini ya, keinginan untuk menghadapi tantangan itu ada di sini, seperti ikan salmon ya kan, dia suka ini arus yang berlawanan gitu. Jadi untuk aku juga, saya ngelihat di sini seperti dia suka petualangan, dia suka tantangan, sesuatu yang berbeda gitu ya. Ini ada jiwa-jiwa energi muda nih di sini, energi-energi petualang ya. Ada Knight of Wands juga ya. Ya, energinya meledak-meledak gitu ya. Ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Teman saya nih udah mencapai sampai ini ya, aku juga pengen seperti itu dong gitu ya. Ya, ada semacam kompetisi yang gak mau kalah saing gitu dari orang-orang di sekitar kamu, terkhusus temen gitu ya kan. Ini bagus juga ini. Kadang cemburu itu dalam hal positif itu bagus ya kan. Berkompetisi secara sehat gitu, nengok temen berhasil, pengen harus bisa lebih baik daripada dia gitu, itu bagus ya kan. Tetapi perlu juga di sini seperti yang saya katakan, berhati-hati gitu ya, jangan impulsif di dalam bertindak, atau jangan terbawa suasana yang sangat stern gitu, terlalu serius banget gitu hingga lupa untuk relax gitu ya. Oke, ya, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya. Untuk aku bagus banget ini di minggu ya. Cuman kendalanya itu tadi itu. Ketika kamu emosian gitu, ada rasa frustasi, kurang puas terhadap pencapaian kamu, ini bisa mempengaruhi kamu di dalam memanfaatkan energi-energi kreativitas kamu untuk mengelola energi-energi keberuntungan di sini nih ya. Oke ya, ada Five of Swords, ada the High Priestess, ada juga Six of Pentacles. Oke, untuk Five of Swords-nya, ini an unwise choice ya. Jangan sampai kamu membuat pilihan atau tindakan yang tidak bijaksana ya, akibat adanya kurang pertimbangan atau kurang matang di dalam mengobservasi ya, kurang dipikir-pikirkan gitu ya. Jangan terburu-buru di dalam membuat keputusan ketika kamu dihadapkan pada situasi yang atau kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau situasi money juggling di sini ya. Overall saya nggak melihat bahwa aku ini sulit-sulit banget dalam hal keuangan. Cuman ya namanya kita ya kalau bisa dapat lebih kenapa enggak kan gitu ya. Manusia itu selalu berkekurangan gitu ya kan, tidak pernah ngerasa udah cukup kan gitu ya kan. Ya, jangan terlalu serius banget gitu, terlalu stern gitu ya di dalam bekerja di minggu ini ya. Ini pilihan yang kurang bijaksana menurut saya. Selalu ada jalan untuk membuat kamu lebih bahagia gitu ya. Ya, coba gabung sama teman-teman yang fun ya, yang memiliki energi-energi fun yang menyenangkan,
tetapi jangan juga terlalu larut di situ sehingga kamu tidak fokus jadinya dengan pekerjaan kamu ya. Tetap miliki integritas atau tetap miliki fokus terhadap tujuan kamu ya, walaupun kamu terlibat pada lingkungan pertemanan atau lingkungan pekerjaan di mana orang-orang di sana memiliki vibrasi atau frekuensi yang kurang baik gitu ya. Ada yang ingin ngemanfaatin kamu ya, diam-diam ini saling membunuh dari belakang, saling tikam dari belakang gitu ya. Jadi cobalah kamu menghindarkan diri dari orang-orang yang memiliki seperti motif-motif terselubung nih, berteman sama kamu gitu, dekat sama kamu tapi karena ada motifnya gitu ya. Coba dijaga jarak gitu ya. Ya, selalu waspada ya. Berteman sih bagus ya, berteman gitu ya kan, apalagi kalau temen ini bisa diajak having fun gitu ya kan, untuk melonggarkan rasa urat-urat yang kencang tadi itu tuh gitu kan. Tapi tetap harus ada batasan gitu, ibaratnya kamu tetap aware gitu, kapan kamu having fun, kapan kamu serius di dalam bekerja gitu. Jangan terlalu fokus having fun, jangan juga terlalu serius banget gitu di dalam bekerja gitu ya, karena gimana pun namanya manusia, kita butuh tetap yang namanya fun gitu ya. Oke, ada the high priestess, meditate and turn inward to discover your soul's true desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive ya. Ketika kamu ini ya merasa emosional ya, atau ngerasa kamu belum puas nih dengan pencapaian kamu ya, ingatkan diri kamu kembali ya, bahwa segala sesuatunya ada prosesnya yang gitu ya. Coba kembali lagi kamu bermeditasi atau gali lagi hasrat terdalam apa yang diinginkan oleh jiwa kamu. Kadang gitu ya, fisik kita atau badaniah kita ini menginginkan materi yang besar banget gitu ya, jabatan, posisi, apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya belum tentu itu yang diinginkan oleh jiwa kita gitu. Coba dulu dikoneksikan dengan jiwa kamu ya, bermeditasi ya. Coba gali lagi, sebenarnya keinginan terbesar dari jiwa kamu itu apa gitu ya. Soalnya di sini saya ngelihat semacam ada ketidakpuasan nih gitu. Beberapa di antara kamu nggak sulit-sulit amat gitu di segi financial gitu, tapi ada yang membuat kamu nggak puas gitu ya. Rasa ketidakpuasan ini bisa jadi kamu nggak aware gitu, nggak sadar sebenarnya bukan hal materi yang membuat kamu tidak puas, tapi ada hal-hal lain. Coba digali lagi itu dari dalam diri kamu ya, jujur terhadap diri sendiri itu bagus, supaya kamu tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh jiwa kamu gitu ya. Bagaimana caranya? Dengan bermeditasi untuk mengembangkan hadiah-hadiah intuisi yang diberikan oleh Tuhan pencipta semesta terhadap kamu, supaya kamu semakin peka apa yang dikatakan oleh intuisi kamu. Oke, ada Six of Pentacles ya. The good you do comes back to you, an unexpected inflow of abundance, borrowing wisely or paying off a debt, sharing your wealth with others less fortunate ya. Kalaupun kamu dengan pasangan belum menikah atau yang sudah menikah gitu ya, udah sharing nih masalah keuangan ya, tetaplah buat perkiraan-perkiraan atau pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Kalau kamu ada pinjaman atau kamu ada piutang ya, buat persyaratan-persyaratan supaya tidak ada kendala di kemudian hari, tidak ada kekhawatiran yang mengekang pikiran atau emosi kamu ya. Apa yang kamu lakukan atau kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ya, akan kamu terima juga ya, dalam bentuk keberuntungan seperti ini. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang senang ngebantu orang juga ini ya, dan kamu tidak mengharapkan imbalan, tetapi kamu memperoleh rezeki lewat
bidang-bidang yang kamu tekuni. Ini bagus banget ya. Artinya tindakan-tindakan yang baik yang kita lakukan, hasilnya adalah hal-hal yang baik kan gitu. Ini bagus banget nih ya untuk aku. Oke. Akan ada perjalanan, akan ada keberuntungan ya. Selalu manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Fokus, disiplin, terstruktur di dalam bekerja, namun tetap harus berhati-hati terhadap situasi emosional ataupun orang-orang yang memiliki motif-motif tersembunyi di belakang. Ya, harus tetap waspada untuk Aqua di minggu ini. Ya, jangan terlalu serius banget gitu ya. Ya, jangan terlalu stern gitu ya, terlalu berurat gitu wajahnya gitu ya. Memikirkan pekerjaan ya. Oke, demikian untuk Aqua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasain tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya. Terima kasih untuk Aqua. Tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia di minggu ini. Goodbye.